Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, saya ajak antum mengingat-ingat sebentar saat antum masih TK dulu atau SD kelas 1 atau kelas 2. Saat antum marah, guling-guling, emosi karena mainannya direbut oleh temannya, oleh kakak antum. Sekarang kita mengingat kejadian 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Tertawa kita. Mentertawakan diri kita yang waktu itu mati-matian, emosi, guling-guling, sumpah serapah. Mungkin kalau membunuh itu apa tahu, mungkin ya namanya emosi ya, saking emosinya. Akalnya masih terbatas sekali. Nah, tertawa kita. Mentertawakan diri kita tentang apa yang kita lakukan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Ya. Nanti kita akan lebih tertawa lagi, lebih mentertawakan lagi. Bahkan kalau itu sebuah keburukan, ya menyesali sesesal-sesalnya. Kenapa dulu sampai emosi, sampai memukul, sampai memenjarakan, bahkan sampai membunuh hanya gara-gara proyek 500 miliar. 5 triliun. Ya. Kalau sekarang kita mentertawakan diri kita dulu rebutan mainan, nanti kita lebih mentertawakan lagi. Dan menyesali diri dengan penyesalan yang luar biasa kalau kita termasuk yang celaka. Waliyadzubillah. Ya. Kenapa dulu saya sampai tega-teganya bohong? Hanya gara-gara proyek 500-600 miliar. Kenapa dulu saya tega-teganya memfitnah, tega-teganya nyuap, ngasih, pelicin, ya, mau riba, mau horor, mau maisir. Menyesal betapa tidak berharganya hari itu. Sekarang kita belum sampai ke sana. Kita masih seperti anak kecil. Mungkin guling-guling, mungkin teriak-teriak, sumpah serapah. Karena nggak tahu kalau ini cuman boneka, ini cuman mainan. Harganya tidak seberapa. Begitulah kira-kira. Ya. Yang di mata Allah itu sampah,
bangkai kambing sekarang sedang kita perebutkan. Kalau halal insya Allah. Halal pun kalau sampai mengganggu ibadah kita, ya kan? Halal, betul halal, kita semangat sekali kerja halal. Nggak ada riba, nggak ada goror, nggak ada maisir, nggak ada tipu-tipu. Ini bukan judi, ini bukan jual daging babi, halal. Tapi menyebabkan sholat kita terbengkelai. Jam 2 baru sholat duhur, jam 5 baru sholat asar, menjelang isya baru sholat maghrib. Ini pun rugi serugi-ruginya. Ya. Maka Nabi paling sadar di antara kita semua. Daripada melalaikan, daripada nanti menghambat pencariannya terhadap akhirat, sudah secukupnya saja. Maka beliau memohon, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad sekedar bisa dimakan. Ya. Kalau ada pertanyaan, Rasulullah kira-kira punya tabungan enggak? Boro-boro, ya. Beliau pernah bersumpah, seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, maka akan habis dalam 3 hari. Ya, sumpah beliau, tidak mungkin beliau melanggar sumpah beliau. Enggak mungkin ucapan beliau omong kosong. Ya, dibagi-bagi. Saking beliau tidak tergiur dengan gemerlapnya dunia ini. Ya. Bahkan habis sholat asar, beliau tidak biasanya. Gitu, Assalamualaikum, langsung berdiri, langsung melewati pundak-pundak jamaah, langsung masuk ke salah satu rumah istri beliau, lalu kembali lagi ke depan, membawa sebatang emas. Aku tadi sholat, ingat ini. Lalu beliau perintahkan kepada sahabat beliau untuk membagi-bagikannya. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau sadar betul seperti apa dunia itu. Betul-betul bangkai kambing di mata beliau. Maka sekedar bisa makan, mencukupi kebutuhan sehari-hari, bisa menutup aurat, sudah. Mau apa lagi? Ya. Walaupun tentu kaya raya tidak berdosa. Dan tidak tercela tentunya. Nabi Sulaiman tidak tercela, Nabi Daud tidak tercela, Nabi Yusuf tidak tercela, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Hanifah, ini kan kaya-kaya. Tercela? Tidak. Tidak tercela. Asal jangan menghambat tadi dalam mencari kebahagiaan akhirat. Cuma Nabi sadar sesadar-sadarnya. Beliau sangat tidak takut untuk miskin, bahkan lapar. Berapa kali beliau lapar? Ketika para sahabat mengadu karena lapar, dan bahkan menunjukkan bagaimana ada batu sekepalan, ya, diganjalkan di perut sahabat ini untuk mengurangi rasa lapar. Beberapa sahabat seperti itu. Satu batu, ya. Ternyata Nabi ada 2 batu. Berarti beliau lebih lapar. Tapi beliau tidak mengeluh. Ya. Cari-cari tapi tidak mengeluh. Kalau toh mengeluh mengadu di hadapan Allah, ya. Ini dia. Antum malam ini
sedang mencari akhirat insya Allah. Dan saat-saat seperti ini, saat-saat yang paling tepat untuk mentafakuri, mentadabburi, menghayati bahwa betul-betul dunia yang ada di kiri kanan kita ini tidak ada harganya sama sekali. Betul-betul sampah, betul-betul bangkai kambing. Biarkan mereka berebut. Kita tuh tidak usah. Kalau toh kita mengambil dan banyak juga nggak apa-apa tadi. Jangan sampai menjadikan kita tidak mendapatkan akhirat. Ya. Zuhud yang paling sederhana. Zuhudnya orang-orang awam. Apa? Tidak mengambil yang haram. Ini zuhud yang paling level bawah. Tapi masih sudah bisa dibilang zuhud. Okay. Kita mau ambil proyek yang 5 miliar ini. Tapi nggak mau harus ada bohong sekali. Ya. Tanda tangan dan itu bohong. Ya. Antum nggak mau. Insya Allah sudah bisa dibilang zuhud. Ya. Tapi level paling bawah, level paling tinggi ya tadi Rasulullah Muhammad SAW nggak mau yang lain, yang ya secukupnya saja. Apa yang dibutuhkan? Karena mau perang ya butuh kuda, butuh panah, butuh persenjataan gitu. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Karena mau berjalan dari Madinah ke Mekah ya butuh unta, butuh tunggangan. Adapun tidak ya sudah. Apa yang dibutuhkan oleh Nabi setiap hari? Ya nggak jauh dari makan, minum, menutup aurat, sudah. Bagaimana rumah beliau? Ya, bagaimana begitu sederhananya rumah beliau? Dan beliau tidak ingin itu tertinggi. Nah, kita ini baru terendah saja itu sudah sangat-sangat bagus. Ya, contohnya tadi. Ada proyek 5 miliar ditinggalkan. Kenapa? Karena harus ada bohongnya. Karena harus ada suapnya. Ini sudah luar biasa. Tapi level rendah. Ya. Level tertinggi tentu lebih dari itu. Bahwa setiap kali dia mengambil dunia, maka dunia itu harus mendukung dia untuk akhirat. Ya. Betul dia ambil proyek itu 5 miliar. Tapi dari 5 miliar itu untuk akhiratnya bisa 20%, bisa 30%, bisa 50%, bahkan mungkin bisa 80%, 90%. Cukup bagi dia sisanya saja. Ya. Ini lebih tinggi lagi. Ya. Jangan sampai penyesalan yang keluar dari mulut kita itu sudah tidak ada faedahnya lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau akhirkan ajalku ini, seandainya engkau tunda ajalku, atau dengan kata lain, seandainya engkau kembalikan aku ke dunia lagi, mau ngapain? Nah, ini sebuah ayat yang membuka aib kita. Rata-rata dari kita adalah berat terhadap harta. Sholat rajin, puasa rajin, baca Al-Quran rajin, silaturahim rajin. Tapi sedekah berat. Banyak dari kita seperti itu. Maka penyesalan pertama ketika kita sudah di alam kubur,
fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kalau engkau kembalikan lagi aku ke dunia ya Allah, maka aku akan sedekah. Ini menunjukkan bahwa rata-rata manusia berat untuk sedekah. Maka penyesalannya itu di sedekah. Bukan, kalau engkau kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah, aku akan sholat malam, aku akan sholat duha, aku akan silaturahim, aku akan membaca Al-Quran. Tidak, tapi sedekah. Kenapa? Karena rata-rata manusia berat. Maka jika Allah mentakdirkan antum tidak berat ketika sedekah, ini nikmat besar. Wajib antum syukuri dan pertahankan dan lebihkan, tingkatkan. Ya. Yang lain ngasih 50.000, 60.000, 100.000, antum dengan entengnya 5 juta misalnya. Ya. Jika itu terjadi pada diri antum, ini bukan karena antum lebih kaya. Berapa banyak orang yang kaya tapi memberinya 50.000, 100.000, itu pun nunggu diminta, nunggu ditagih. Ya. Iurannya belum nih Pak, ini sudah lewat tanggalnya nih Pak, ya baru keluar 50.000, 100.000, antum dengan entengnya 10 juta misalnya, 20 juta misalnya, maka syukuri. Ya. Jangan kemudian dikendorkan, ngapain 10 juta, 20 juta, yang lain cuma 100.000, 200.000. Jangan. Daripada nanti kita menyesal, dan penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Ya. Setelah sedekah baru wa akum minas solihin. Aku akan berbuat kesolehan, beramal soleh. Pertamanya sedekah dulu. Lihat Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, manusia yang paling dermawan di muka bumi ini. Manusia yang ketika memberi tidak takut miskin. Manusia yang belum pernah mengatakan tidak ketika diminta. Kan ada riwayat orang masuk Islam lalu dia kembali ke kampungnya, cerita-cerita sama teman kampungnya, masuk Islam enak, masuk Islam enak. Kenapa? Minta apa saja kepada Muhammad selalu diberi. Itu yang diincar oleh mereka. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun bergaul bersama Nabi, duduk di majelis Nabi, mendengarkan nasihat dari Nabi, mereka mengatakan kecintaan kita beralih. Kalau dulu kami menyukai harta Nabi, mengincar harta Nabi, kami sekarang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada apapun. Manusia baik itu butuh proses. Butuh proses. Ya. Nah, ini merangsang kita, menyemangati kita untuk gemar bersedekah. Ya. Ingat-ingat ayat ini. Ketika antum merasa berat mengeluarkan sedekah 1 juta, 2 juta, padahal tabungan antum puluhan juta, bahkan ratusan juta, merasa berat, ingat ayat ini. Ulang-ulang ayat ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan cukup, ayat itu cukup. Tidak perlu? Tidak perlu? Tidak perlu masuk ke dalam liang kuburan. Ada kan? Torekot-torekot sufia seperti itu. Ya. Seolah ini lebih menggugah, lebih menyemangati, ya. Di belakang rumah mereka bikin kuburan. Ketika berat untuk sedekah, ketika berat untuk bangun malam, ketika malas baca Al-Quran, dia masuk ke dalam kuburan yang dia bikin sendiri.
Lalu dia merasa seolah-olah sudah mati. Lalu mengucapkan kalimat ini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia ya Allah. Kembalikan lagi aku ke dunia ya Allah. Aku akan bersedekah, aku akan beramal soleh. Ya. Lalu dia sadar bahwa ternyata dia belum mati. Ya, bisa beramal soleh. Sepertinya bagus. Dan wajib kita katakan ini tidak bagus, tidak baik, ini batil. Kenapa? Nah, ini gunanya kita belajar kaidah, ya. Gunanya kita punya rumus, punya pegangan. Sepertinya bagus. Torikot-torikot Sofia banyak yang mengatakan, yang melakukan hal seperti itu. Tapi ini tidak benar, tidak bagus. Kenapa? Apa satu kaidah yang menyebabkan kita berani mengatakan bahwa itu tidak bagus, itu batil, itu keliru. Ya. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau itu benar, baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Enggak ada riwayat. Abu Bakar misalnya, Umar misalnya, Utsman, Ali, Zubair, Abu Hurairah berbuat seperti itu. Itu karangan. Dalam Islam tidak perlu lagi ada penemuan-penemuan baru. Apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dicontohkan oleh para sahabat, sudah cukup. Tidak perlu lagi ditambah-tambah. Walaupun tujuannya bagus sekali. Supaya gemar sedekah, supaya giat lagi qiyamul lail, baca Al-Quran, dan seterusnya. Ya. Ini gunanya kita punya berpegang kepada kaidah. Antum pernah dengar siapa saja yang terkutuk, yang dilaknat oleh Allah? Siapa saja? Coba diingat-ingat. Siapa yang selama ini dikutuk, dilaknat, mal'un? Allah yang mengutuk, Allah yang melaknat. Siapa saja? Apa saja? Semua dunia ini terkutuk, mal'un. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Seluruh isi dunia ini terkutuk, terlaknat apa yang ada di dunia ini. Kecuali, ada perkecualian. Kecuali illa aliman. Ya. Karena kalimat ini sudah lengkap. Ada mubtada khobar. Kalimat dikatakan lengkap kalau sudah ada mubtada khobar atau fi'il fa'il. Maka kata-kata setelah illa, ini istisna, harus mansub. Illa aliman, bukan illa alimun. Illa aliman, yang tidak terkutuk, satu, orang yang berilmu. Jadi kalau orang itu tidak berilmu, bodoh, jahil, Allah di mana dia nggak tahu. Allah menciptakan Adam dengan apa? Dia nggak tahu. Allah akan menggulung langit dengan apa? Dia tidak tahu. Tauhid itu ada apa? Dia tidak tahu. Tauhid asma wa sifat itu apa? Dia tidak tahu. Ini terkutuk, mal'un, terlaknat. Karena yang tidak terlaknat, satu, orang yang berilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang dunia? Nggak mungkin. Orang dunianya aja terkutuk. Ilmu tentang dunia, ya terkutuk. Mal'un. Yang tidak terkutuk, ilmu tentang apa? Tentang akhirat. Tentang akhirat. Ilmu tentang akhirat itu isinya apa? Wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Tauhid itu apa? Manhaj itu apa?
Bid'ah itu apa? Nah, itu ilmu akhirat. Buktinya nggak ada manfaatnya di dunia. Ya. Apa manfaatnya di dunia? Ketika kita mengetahui cara wudhu yang benar, cara tayamum yang benar, azan yang benar, qomat yang benar. Beda dengan mengetahui cara menginstal komputer yang benar. Ada manfaatnya di dunia. Itu ilmu dunia, mal'un. Kalau tata cara wudhu, sholat, rukuk bagaimana, sujud seperti apa, nggak ada manfaatnya di dunia. Ya. Orang yang rukuknya benar sesuai sunnah Nabi, dengan orang yang rukuknya tidak benar, bid'ah, sholatnya tidak sah, duduk bersama, nggak ada bedanya. Makan bersama, nggak ada bedanya. Ya. Bahkan muslim dan kafir. Muslim dan kafir duduk bersama, nggak ada bedanya. Ya. Karena manfaat dari ilmu akhirat ya nanti di akhirat. Itulah ilmu akhirat. Maka yang tidak terkutuk adalah ilmu tentang wudu, tentang tayamum, tentang sholat, tentang manhaj, tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang apa itu syirik, apa itu tauhid. Baru itu tidak terkutuk. Aliman, para ulama. Yang kedua, kalau tidak ada yang kedua, berat barangkali bagi kita semua. Berarti yang tidak terkutuk cuma Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Syalbani, Bin Bas. Kita kan bukan ulama. Alhamdulillah ada yang kedua. Apa? Muta'alliman. Yang belajar ilmu. Memang bukan ulama, memang tidak berilmu, tapi mau belajar. Mau duduk di majelis ilmu, mau mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Insyaallah yang kedua ini juga tidak terkutuk, tidak terlaknat. Satu lagi, zikrullah. Apa zikrullah? Seluruh perbuatan yang bermanfaat nanti di akhirat. Bisa mahdoh, bisa ghairu mahdoh. Ada kakek-kakek nyebrang jalan, sulit sekali, kita tuntun. Ya. Ini tidak terkutuk. Karena ada manfaatnya nanti di akhirat. Ya. Yang tidak ada manfaatnya di akhirat, itulah yang mal'un, itulah yang terkutuk, itulah yang terlaknat. Begadang, ngobrol, ngelantur kesana kemari, walaupun yang diminum kopi, susu, teh, bukan khamr. Tapi nggak ada manfaatnya nanti di akhirat. Ya, tidak ada pembahasan tentang ilmu misalnya. Ini pun mal'un. Ya, barangkali antum teruskan ya, baca Al-Quran, zikir, wirid, ya. Inilah waktunya. Ya. Seandainya tahun kemarin nama antum belum disebut, mudah-mudahan tahun ini disebut. Karena malam-malam seperti ini, malam Ramadan, itu ada nama-nama yang disebut di langit sana, bahwa si fulan ini apa? Min utaqa'i minan nar, termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Nggak mungkin masuk neraka disebut. Barangkali tahun kemarin nama kita belum disebut, mudah-mudahan tahun ini. Ya tentu tidak mungkin kita berharap nama kita disebut, lalu kita tidak ibadah, lalu kita habiskan waktu untuk foya-foya. Ini namanya tidak berharap disebut. Kalau kita berharap nama kita disebut, kita habiskan waktu terutama 10 malam terakhir ini untuk ibadah. Tapi ingat, jangan yang bid'ah.
Ya. Nah, banyak yang bid'ah saking semangatnya. Taraweh sudah 11 bersama imam, sholat taraweh sampai selesai bersama imam, sudah dicatat oleh Allah seolah dia sholat sepanjang malam, semalam sholat terus. Ya, berarti kan udah semalam. Ini ditambah lagi. Jam 2, setengah 3 sholat lagi, ya. Berarti semalam suntuk plus gitu. Ya. Ini mudah saja ya. Kan udah semalam suntuk, masuk tambah lagi. Ya. Tentu harus dengan yang sunnah. Jangan ada yang bid'ah. Ya. Dan antum tidak boleh bergeming dengan ucapan seorang syekh ulama yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Patokan kita adalah Rasul dan para sahabat. Adakah riwayat para sahabat sudah berjamaah salat tarawih 11 rakaat, habis sisa nanti menjelang sahur ditambah lagi? Mana riwayat? Kalau ada sahabat seperti itu, sami'na wa ata'na, kita ikuti. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau itu benar baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Kalau nggak ada riwayat para sahabat melakukan, sudah. Walaupun jutaan kaum muslimin hari ini melakukan, walaupun para masyayikh melakukan, ya, yang tidak mungkin salah hanya Rasul dan kesepakatan sahabat. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.